Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 PB 2, muatan IPA. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3. Siswa dapat melakukan percobaan pengaruh kalor pada wujud benda. 4. Siswa dapat melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada wujud benda. Apa yang kamu ketahui tentang perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah proses berubahnya benda dari satu bentuk wujud ke bentuk lain, seperti padat ke cair, cair ke gas, dan sebaliknya. Perubahan wujud benda ini terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 perubahan wujud benda. 1. Membeku. Artinya perubahan wujud zat cair ke padat. 2. Mencair. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. 3. Mengembun. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. 4. Menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. 5. Menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas. 6. Mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, marilah kita membahas apa yang dimaksud membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini melepaskan energi panas. Membeku dapat terjadi karena penurunan suhu atau pendinginan pada suatu benda. Contohnya saat air dimasukkan ke dalam freezer, maka akan berubah menjadi es batu. Nah, ini contoh peristiwa membeku, di mana air yang tadi dimasukkan ke freezer akan menghasilkan es batu. Nah, sekarang apa yang dimaksud mencair? Mencair adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam zat ini memerlukan energi panas. Mencair dapat disebabkan oleh pemanasan suhu pada benda. Contohnya, es krim yang dibiarkan terkena sinar matahari atau lilin yang dipanaskan, dia akan meleleh. Nah, ini contoh mencair di mana lilin kalau dipanaskan akan mencair, dan es kalau dibiarkan di tempat terbuka juga akan mengalami mencair. Nah, apa yang dimaksud dengan menguap? Menguap adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Menguap dapat terjadi karena peningkatan suhu pada benda. Contohnya, air yang dimasak akan menguap sehingga akhirnya menjadi uap dan habis. Kain yang basah yang dijemur di bawah sinar matahari sehingga menjadi kering. Nah, ini contoh peristiwa menguap, di mana air yang dipanaskan akan mendidih dan menghasilkan uap, dan juga kain yang basah akan kering di bawah sinar matahari. Mengembun adalah proses perubahan
wujud benda menjadi cair. Dalam peristiwa ini, gas akan melepaskan energi panas. Mengembun terjadi karena penurunan suhu pada benda. Contohnya, bagian dinding gelas yang diisi es batu. Kemudian, air di atas daun di pegunungan yang cuaca dingin. Nah, ini peristiwa mengembun, yaitu di mana ada titik-titik air di dinding-dinding gelas yang diisi es batu. Juga ada titik-titik air yang ada di atas daun. Nah, sekarang kita akan membahas menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat akan memerlukan energi panas untuk menjadi gas. Menyublim terjadi karena peningkatan suhu benda. Contohnya kapur barus atau pewangi ruangan yang disimpan di lemari pakaian akan menguap secara perlahan menjadi gas. Nah, ini contoh peristiwa menyublim, yaitu kapur barus dan pewangi ruangan. Mengkristal adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat akan melepaskan energi panas. Mengkristal terjadi karena penurunan suhu pada benda. Contohnya, produksi garam dari air laut. Nah, ini contoh peristiwa mengkristal. Produksi garam itu bisa diambil dari air laut dan juga pembuatan permen. Jadi kesimpulannya, dari benda padat ke benda cair disebut mencair. Dari benda cair ke benda padat disebut membeku. Dari benda cair ke gas disebut menguap. Dari benda gas ke cair disebut mengembun. Dan dari benda gas ke padat disebut mengkristal. Dan dari benda padat ke gas disebut menyublim. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami tentang perubahan wujud pada benda. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu kembali pada tema-tema yang akan kita pelajari selanjutnya. Terima kasih.